Perkenalkan, nama saya Immanuela Yuniati, NIM 1810416669, jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen, hari Rabu tanggal 26 Januari 2020, kelas A3 Manajemen Pagi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SE MM. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal bagian A. Yang pertama, berapa kalikah Anda hadir dalam kuliah? Saya hadir dalam kuliah 6 kali pertemuan setelah UTS. Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Karena dengan saya mengikuti perkuliahan perilaku konsumen, saya mengetahui sifat-sifat setiap konsumen pada saat akan berbelanja. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat yang sudah saudara peroleh. Tugas yang pertama, menarasikan artikel tentang model perilaku konsumen dan membuka YouTube tentang proses keputusan pembelian. Tugas yang kedua, membuat video record proses keputusan pembelian produk yang akan dibeli dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian produk. Tugas yang ketiga, membuat kesimpulan dengan menonton di YouTube tentang faktor budaya dan faktor sosial berpengaruh pada keputusan konsumen pembelian. Tugas keempat, membuat kesimpulan artikel sejarah dan perkembangannya perilaku konsumen. Tugas kelima, membuat 7 pertanyaan tentang perilaku konsumen beserta jawabannya. Manfaat yang apa saja yang saya peroleh? Saya mengetahui tentang sejarah dan perkembangan dan perilaku konsumen, cara mengatasi kesulitan sebelum mengatasi masalah kebutuhan berbelanja dan atau kebutuhan sekunder. Pertanyaan nomor 3, manfaat apa saja yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui classroom? Pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat bermanfaat untuk kepentingan penyusunan strategi pemasaran. Melalui pemahaman secara fisiologis konsumen dan juga perilaku sosial menggunakan pemasaran dapat melakukan segmentasi berdasarkan kebutuhan. Soal bagian B, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama, genetika. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, norma sosial. Yang keempat, kontrol perilaku pribadi. Sebutkan 4 dasar yang harus dimiliki seorang Renihal. Yang pertama, pengetahuan akan diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Yang ketiga, pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli. Yang keempat, bersikap ramah kepada calon pembeli. Soal nomor 3, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, indikator atau pemasaran atau pencetus. Yang kedua, influencer. Yang ketiga, decider atau pembuat keputusan. Yang keempat, buyer. Yang kelima, user. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen yaitu
ditunjukkan konsumen dalam memutuskan beberapa alternatif produk, barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Pertanyaan nomor 5, apa yang dimaksud dengan faktor kebutuhan sebagai hal yang mempunyai keperlakuan konsumen? Faktor budaya yang dimiliki nilai-nilai kepuasan, kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan yang menentukan kebutuhan, persepsi, dan perilaku melalui keluarga dan lembaga utama lainnya. Sehingga setiap anggota masyarakat pada dasarnya terikat untuk mengikuti nilai-nilai budaya di mana menjadi tempat tinggalnya. Nomor 6, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Yang keempat, faktor fisiologi. Pertanyaan nomor 7, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan psikis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Bentuk tubuh konsumen berbentuk pada badan bulat, agak pendek, dan wajah bulat. Pelanggan atau konsumen ini pada biasanya bersifat ramah, tenang, suka bicara, dan humoris. Cara menghadapi: yang pertama, perhatikan suasana hatinya dan melayaninya untuk bercakap-cakap apabila konsumen atau pelanggan tersebut menghendakinya. Kedua, menghindari pendekatan atau tidak konfrontasi. Yang ketiga, percakapan humor dapat dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, menarik, dan sedikit humor. Pertanyaan nomor 8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Bentuk tubuh konsumen antara lain badan kokoh, pinggul berisi, pundak tampak lebar, anggota badannya cukup panjang, berotot kekar, wajahnya berbentuk lajang. Pelanggan tipe ini rasanya memiliki karakter seperti banyak gerak, jarang humor, bertampilan tenang, dan tidak percaya pada orang lain. Cara menghadapinya: yang pertama, menghindari pendekatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, menghindari sikap terburu-buru, tetapi harus sabar dan melayani mereka. Yang ketiga, memberi kesan seolah-olah pelanggan menggunakan orang yang baik dan cerdas. Pertanyaan nomor 9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis? Bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe ini cenderung sangat detail, terutama pada masalah angka, detail pada spesifikasi dalam produk yang dijual. Cara menghadapinya: menjelaskan hal-hal yang mengenai produk jasa dengan spesifik, misalnya cara, kriteria produk, jasa, harga, manfaat, pelayanan sesudah membeli. Pertanyaan nomor 10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Yang pertama, sangat sulit berpengaruh, bujuk rayu petugas, sudah menetap dalam telitian barang yang diinginkan, seringkali menanyakan barang-barang yang sudah keinginannya di zamannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.